Satu dua tiga lah. Orang mundur sithik iku terus muni iku. Nah, aduh. Nah, sip. Ampun, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke ya, ini masih pembukaan. Jadi kemarin kan kitabnya ya ayyuhal walad. Nah, cuman karena kitab saya juga belum datang, ya kita ganti yang lain lah. Cuman masih bahas puasa, maksudnya masih bahas keutamaan, kemudian manfaat gitu. Kalau yang kitab yang mau kita kaji kan tentang ya wasiat kepada anak ya, atau kalau mungkin bahasa sekarang itu parenting gitu ya. Tapi untuk kita sendiri juga penting itu kitab itu ya sebetulnya. Nah sekarang kita mau membaca kitab ini, kitab tasawuf karangannya Al-Imam Syihabuddin Abu Hafiz Umar bin Muhammad bin Abdullah As-Suhrawardi, namanya Awariful Ma'arif kitabnya. Nah ini kitab tasawuf yang bagus ya menurutku. Ya, ini namanya Imam Suhrawardi. Jadi Imam Suhrawardi itu punya thariqah namanya Suhrawardiyah. Ya, Suhrawardiyah. Nah, kemudian Imam Suhrawardi itu punya guru namanya Abu Najib As-Suhrawardi juga namanya. Itu pamannya. Nah, pamannya itu Abu Najib As-Suhrawardi itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Imam Suhrawardi ini juga murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi beliau punya thariqat Suhrawardiyah itu pecahan dari thariqat Qadiriyah sebetulnya. Gitu ya. Coba ditutup aja siapa? Wang. Nah, jadi kita ini ya untuk pengayaan aja. Kemarin kan udah kita bahas sebetulnya puasa dari pandangan fikih dan tasawuf ya. Jadi kalau kita membahas puasa pakai perspektif fikih, maka yang kita bahas adalah ini sah apa enggak, ini batal apa enggak puasanya. Mentok di situ. Misalkan kita bahas ini suntik batal enggak puasanya, ini kalau merokok batal enggak puasanya, kan gitu. Itu bahasan fikih. Tapi kalau bahasan tasawuf, bahasanya adalah ini puasa diterima apa enggak gitu. Jadi beda. Tapi keduanya harus seimbang. Artinya kita harus mengusahakan puasa kita sah, kita mengusahakan puasa kita diterima. Jadi jangan cuma yang fikih aja, tasawufnya enggak. Jadi nanti puasanya cuma ninggal makan, minum setubuh, tapi enggak ninggal hal yang lain yang udah kita bahas kemarin ya. Atau dengan kata lain, berarti puasanya masih puasa umum atau puasa syariat gitu. Nah, ada sebuah hadis ruwiya Rasulullah SAW annahu qol as-sabru nisful iman was-saumu nisfus sabr. Jadi sabar itu setengah dari iman. Jadi kalau kalian punya sabar, maka setengah iman sudah kalian pegang. Was-saumu nisfus sabr. Nah, puasa itu setengah dari sabar gitu. Jadi kalau kita gabung-gabung atau kita ambil natijahnya, kira-kira jadi gimana? Maka puasa itu setengah dari iman. Itu kira-kira ya. Paham gak? Sabar setengah iman, puasa setengah sabar. Berarti puasa setengah iman. Ya enggak gitu. Itu ya. Jadi ini saling terkait. Nah, waqila ma fi amali abdi adam syai'in illa wa yazhabu
biraddil mazalim ila shaum fa innahu la yudkhiluhu qisasun wa yaqulu Allah taala yaumil qiyamah hadza li falyanqusu ahadan minhu syai'an. Nah, tidak ada amal di dunia ini atau amal yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam itu yang bisa menolak kegelapan atau zulumat kecuali puasa. Nah, jadi puasa itu yang bisa menolak kita dari zulumat. Zulumat itu kegelapan-kegelapan yang bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam kalbu kita. Itu. Nah, jadi kalau kita puasa, puasa itu bisa menolak kegelapan-kegelapan itu. Ya, kira-kira gitu. Ya. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan as-saumu li wa ana adzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan balas. Udah kita bahas ya kemarin ya. Gitu. Li'anna fihi khuluqan min akhlaqis samadiyah wa aidan li'annahu min a'malil sir min qabili turuq la yattali'u alaihi ahadan illallah. Wa qila fi tafsir qoulihi ta'ala as-saihun as-shaimun. Di dalam surat At-Taubah ayat 112 itu ada kata di Quran, itu ada kata as-saihun. Itu artinya as-shaimun. Li'annahum sahu ilallahi ta'ala bi ju'ihim wa 'atshihim. Artinya apa? Mereka menahan lapar dan menahan haus. Waqila, nah di Quran juga ada sebuah ayat ya, surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Innama sesungguhnya yuwaffas sabirun dicukupi as-sabirun orang-orang yang bersabar. Nah, tapi di sini as-sabirun itu as-shaimun. Jadi orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan pahala oleh Allah bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Ya terserah Allah mau kasih banyak. Gitu. Nah, dalam surat yang lain juga dijelaskan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrata a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lam, maka tidak mengetahui seseorang apa-apa yang telah disembunyikan bagi mereka min qurratu a'yun, dari kesenangan mata ya. Jazaan itu balasan bimakanu, sebab apa yang mereka lakukan, ya'malun itu yang mereka bimakanu ya'malun, sebab apa yang mereka lakukan. Nah, yang dilakukan itu adalah puasa. Nah, gitu. Maqala Yahya bin Mu'ad, dari Yahya bin Mu'ad, ini agak-agak serem ya. Izabtuliya al-murid bikasril aql bakat alaihil malaikah rahmatan lahu. Jadi kalau kita murid, jadi murid itu dalam terminologi tasawuf itu sebetulnya orang yang sedang menuju kepada Allah, itu namanya murid. Jadi arti murid itu dalam banget, arti murid ya. Begini, kalau ada orang dicoba banyak makan, artinya kita lah. Kalau kita itu kok banyak makan gitu maksudnya, maka bakat alaihil malaikah rahmatan, maka malaikat itu akan nangis karena sayang kepada kita, malaikat. Jadi kalau kalian banyak makan, malaikat nangis, kira-kira gitu, karena sayang kalian gitu. Waman ubtuliya ya biharsil akal faqad uhriqa binari syahwat. Tapi kalau orang dicoba ya, yaitu dengan rakus makan, rakus ya ini, faqad uhriqa binari syahwat, maka dia akan dibakar dengan api syahwat. Artinya apa? Orang kalau makannya banyak, itu syahwatnya makin besar ya, syahwat batni ya syahwat farji. Nah, itu rumus. Makanya kata Nabi, kalau kalian kebelet kawin, kira-kira gitu, tapi kok nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya mas kawin, maka puasalah. Gitu. Itu salah satu caranya begitu. Iya, untuk menahan gejolak itu. Nah, jadi
Kalau kita itu rakus makan, maka kita akan dibakar dengan api syahwat. Nah, gitu. Wa fi nafsin ibni Adam adwun minasyarri kulliha fi kafi syaitan muta'alliqun biha. Ini yang serem lagi. Jadi setiap manusia itu kan kita punya anggota tubuh ya, anggota badan. Nah, setiap anggota badan itu ya, itu punya potensi buruk. Ya, semuanya tangan kan punya potensi buruk kan, hidung, mata, telinga, farji, kaki, itu semua punya potensi buruk. Fika fi syaiton, dan dia dijaga sama setan, muta'alliqun biha, dan dia berikatan dengan anggota tubuh kita. Jadi setan itu karena kurang lebih ya, dia akan bergantung dengan anggota tubuh kita gitu. Jadi sewaktu-waktu ini bisa dipakai setan gitu maksudnya. Fa idza juwi'a batnuhu wa akhudha khalqahu wa rada nafsuhu yabussu ala adwin wahtaraqa binaril ju' wa farra syaitan min zullihi. Tapi ketika orang itu lapar, dalam konteks ini puasa ya, kemudian dia ridho dengan dirinya, artinya dia itu puasa ya ridho gitu ya. Maka setiap anggota badan itu dia akan menolak tadi setan yang menggantung itu. Dia akan menolak setan itu fi binaril ju' ya, wahtaraqo binaril ju'. Dan ketika kita puasa ya, maka setan itu bisa artinya keburukan itu bisa dibakar dengan api dengan api lapar, dengan api. Jadi gini maksudnya, kalau kita puasa kan kita agak lemes ya, sebetulnya anggota badannya agak se-fit kalau kita biasa gitu. Jadi kalau kita puasa, maka anggota tubuh kita itu nanti akan dibakar dengan api kelaparan. Maksudnya enggak seaktif sebelumnya kalau kita enggak makan gitu ya. Wa farra syaitan min zulli. Dan saat itu juga ketika kita puasa, maka setan dia akan lari. Dia akan lari dari anggota tubuh kita gitu. Wa idza asba'a batnuhu wa taraka halquhu fi lazati syahwat faqad ratuba a'dha'uhu wa amkana syaitan. Tapi ketika kita kenyang ya, dan kita senang ya, kita kenyang dan kita menikmati kenikmatan syahwat itu ya, syahwat makan dan lain sebagainya, maka anggota tubuh kita ini akan balik lagi setannya gitu. Wa amkana syaitan, dan dia akan kembali lagi ke membayang-bayangi anggota tubuh kita. Itu. Ini ditutup aja kali ya. San. Bangun-bangun ya. Gitu ya, itu dahsyatnya puasa ya. Wa syamu nahrun fin nafs tarudduhu asyayatin. Wal ju' nahrun fir ruh tarudduhu al malaikah. Kenyang itu dia adalah semacam sungai pada diri kita atau sumber pada diri kita, yang mana setan itu akan memanfaatkan itu kenyang. Tapi kalau puasa itu adalah sungai atau sumber ya untuk roh kita. Kan udah sering kita bahas ya roh gitu ya. Dia adalah sumber energi bagi roh kita, dan malaikat akan kembali kepadanya. Artinya kalau kenyang itu maka kita dari temannya setan gitu kira-kira. Tapi kalau kita lapar maka jadi mepet-mepet malaikat gitu. Malaikat makan nggak? Malaikat nggak makan ya. Nah, gitu. Makanya gitu. Wa in hasima syaitan min ja'in naimin. Dan setan itu bisa
dikalahkan oleh orang yang lapar tidur. Jadi kita lapar nih, tidur, itu kita bisa ngalahin setan. Atau kita puasa, kita tidur, itu setan kalah sama kita. Ini jangan terus pakai alasan banyak tidur loh ya. Fa kaifa idza kana qa'iman? Gimana kalau kita bangun? Nah, itu tambah setannya tambah kalah gitu. Ini penegasan juga kalau kan di bulan Ramadan setannya diikat ya, artinya nggak boleh itu. Tapi kok tetap maksiat, ya kan di dalam diri kita ada hawa. Hawa itu dia punya potensi buruk, potensi yang selalu pengen berbuat yang rendah-rendah, gitu. Jadi walaupun setan Ramadan, kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita atau mengontrol nafsul amarah, namanya kita sebut nafsul amarah, ya sama aja. Kita tetap berbuat maksiat. Maka jangan selalu salahkan setan kalau kamu berbuat maksiat. Misalnya kita berbuat dosa, wah ini gara-gara setan nih goda saya. Loh, kata setan, loh kok nuduh aku gitu. Semudah banget ente gitu. Nah, padahal kitanya yang nggak bisa nahan mengontrol diri kita. Kita nggak bisa menahan nafsul amarah. Wa yu'anik asyaiton syu'banan qa'iman. Dan setan itu akan mendekap orang yang kenyang. Setan akan mendekap orang yang kenyang. Qa'iman. Fa kaifa idza kana na'iman? Jadi orang bangun aja yang kenyang itu didekap setan, apalagi tidur. Gitu maksudnya. Ya dirasuki mungkin gitu. Maksudnya dia sangat menguasai gitu diri kita ketika kita kenyang tidur. Orang kita kenyang bangun aja setan menguasai kita kok, mendekap kita kok. Makanya nggak bisa bangun pagi ya. Jawab sendiri itu. Di rumah. Ya gitu. Faqalbul murid as-sadiq yasrahu ila Allah Ta'ala min talabin nafs at-ta'am wasyarab. Qalbunya seorang murid yang shadiq, yang benar-benar murid, artinya dia yang memang sedang menuju ke jalan Allah, maka dia akan menangis kepada Allah, ya, dari mencari dirinya mencari makan dan minum. Maksudnya nangis bukan nangis karena ya Allah aku lapar, enggak gitu. Orang yang orang yang kalbunya yang benar ya, maka dia bukan, kalau puasa dia bukan ya Allah aku lapar, enggak gitu dia. Nangisnya enggak itu. Tapi condongnya karena nangisnya karena Allah, bukan karena lapar. Kalau kita kan waduh lapar gitu kan. Ini ada cerita-cerita yang mungkin kalau kalian dengar ceritanya agak serem juga. Ya. Ada sebuah cerita nih ya, ini gak usah saya baca kali ya, saya ceritain aja. Dakhala rajulun ila tayalisi wa huwa yaqulu hubzan yabisan qad ballahu bil ma' ma'a malahin jaris. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki, dia ke Toyalis. Nah, dia itu makan roti yang kering, roti kering gitu ya. Roti kering, di sini nggak ada ya, roti basah semua di sini ya. Roti kering, nah dia dicampur dengan garam bubuk. Ya, garam itu kan bikin enak sebetulnya ya. Faqala lahu kaifa tashtahi hadza? Nah, terus ditanya, "Kenapa kamu pengen ini?" katanya. Hadza qala ad'uhu hatta ashtahi. Wa qila man asrafa fi mat'amihi wa mashrabihi yaj'alu as-saghar wa zil ilaihi fi dunyahu qabla akhiratihi. Nah, maka dia berkata ya, aku meninggalkannya mesti nggak jadi makan gitu. Hatta ashtai, hingga aku pengen. Maksudnya begini, aku tuh kalau nggak pengen banget tuh ya nggak makan gitu. Kalau kita kan nggak pengen aja dimakan ya. Nah, dikatakan begini, barang siapa dia berlebih ketika saat dia makan dan minum, ya, maka dia akan menjadi hina. Dia akan jadi rendah fi dunyahu, di dunianya, qabla akhirati, sebelum di akhirat.
Jadi orang kalau banyak makan itu hinanya itu nggak usah nunggu di akhirat, di dunia udah terlihat hina. Orang banyak makan loh ya. Cirinya apa Ustaz? Orang banyak makan. Iya, lihat sendiri banyak. Nanti ada yang tersinggung nanti. Waqala ba'dhum, sebagian ulama berkata begini, al-babul azim alladhi yadkhulu minhu ila Allah Ta'ala qat'ul ghada, ya. Pintu yang agung, ya, yang seseorang bisa masuk ke dalamnya untuk menuju Allah. Maksudnya begini, jalan yang bisa mengantarkan kamu kepada Allah adalah apa? Qat'ul ghada, memutus makan siang, maksudnya puasa. Jadi puasa itu termasuk jalan atau pintu yang bisa mengantarkan kamu bisa cepat usul kepada Allah. Ada dua kata ulama ahli thariqah, al-ju' wa zikr, yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu lapar dan zikir. Itu. Nah, waqala Bashar berkata, innal ju' yasfil fuad wa yamitul hawa wa yurisul ilma ad-daqiq. Lapar, ya dalam konteks ini puasa ya. Lapar itu bisa melembutkan fuad itu. Fuad kemarin kita belajar ya. Fuad itu apa? Mata hati. Jadi puasa itu bisa melembutkan mata hati kita. Maksudnya gimana? Kita kan kadang kalau sholat kan kadang suka melihat yang aneh-aneh. Maksudnya melihat dalam arti bukan mata ya, tapi fuad. Kalau begitu tuh ingat motor, ingat gebetannya ya, ingat tugasnya kan gitu. Nah kalau puasa itu bisa melembutkan fuad kita, jadi supaya nggak ingat apa-apa gitu maksudnya, cuma ingat Allah. Bisa membantu itu puasa. Wa yumitul hawa, dan bisa mematikan hawa. Hawa itu kalau bahasa kita hawa nafsu. Jadi hawa itu kecenderungan buruk yang ada pada diri kita. Contoh, pengen makan banyak, pengen kawin, itu hawa itu. Itu hawa namanya. Wa yurisul ilma ad-daqiq, dan lapar itu bisa mewariskan ilmu yang lembut. Maksudnya apa? Kalau kalian puasa, sering puasa, Allah akan kasih ilmu yang enggak kalian pelajari. Dikasih sama Allah ilmu yang lembut-lembut, yang enggak usah baca kitab. Laduni ilmunya. Itu. Lah kok mati? Oh, nyala. Waqala Zunnun. Nah, Zunnun, kayaknya Zunnun al-Misri ya, seorang sufi. Ma'akaltu hatta syaba'tu. Aku enggak makan hingga aku kenyang. Jadi makannya itu enggak kenyang. Ya maksudnya cukupnya, enggak sampai kenyang. Wala syarabtu hatta rawaitu. Aku enggak minum hingga aku minum yang berlebih. Itu cukupnya maksudnya. Illa asaitullah. Kenapa? Karena kata Zunnun, kalau aku makan sampai kenyang, aku minum sampai, bahasa Jawanya sampai belendingan. Ngerti ya belendingan ya? Itu katanya aku bermaksiat kepada Allah. Kata Zunnun. Au hammamtu bi maksiatin, atau aku berkeinginan untuk berbuat maksiat gitu. Mana ya, ada cerita yang agak ini nih. Betapa Nabi itu sangat nggak banyak makan gitu. Kalau pernah lihat nggak baju perangnya Nabi? Yang di Google ya. Itu kan sispek. Baju perang. Jadi bagus badannya Nabi itu bagus. Enggak gini. Bukan. Nah, sekarang kan kembali sekarang ya. Yang hamil bukan istrinya, suaminya. Kalau habis nikah ya. Enggak ada yang nikah jadi enggak ngerti.
Nah, ini ada sebuah cerita lagi nih. Warawa Qasim bin Muhammad dari Sayyidina Aisyah. Beliau berkata, "Kana yati alaina asyharu wa nisfa syahri madkhulu baitan naron la limisbahin wa li ghairi." Satu ketika Sayyidatina Aisyah dalam 1,5 bulan itu beliau tidak masuk, artinya tidak masuk ke dalam dirinya api, maksudnya nggak masak. 1,5 bulan itu nggak masak. Sayyidatina Aisyah 1,5 bulan loh ya, baru sehari nggak makan udah teriak-teriak. Qala qultu subhanallah fa bi ayyi syai'in kuntum ta'ishun. Nah, terus ditanya, terus kamu bisa hidup gimana? 1,5 bulan nggak makan. Bukan nggak makan, nggak masak. Qalat, maka Aisyah berkata, bitamar wal ma. Lepasin malah mainan kucing. Dia, dengan apa kamu hidup katanya? Ya aku cuma makan kurma sama air 1,5 bulan. Sayyidatina Aisyah. Ya. Wa kan lana jiran minal ansar jazahum khairan kanat lahum manajih. Farubbama wasauna bi syai'. Wa rawa anna Hafsah bint Umar. Nah, ini berikutnya ini dari Hafsah. Hafsah itu istrinya Nabi, anak perempuan dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Qalat li abiha. Nah, Hafsah itu ngomong kepada bapaknya begini. Allahu qad ausa rizqa falau akalta ta'aman aksar min ta'amika wa labista siyaban aliyan min siyabik, ya. Katanya Hafsah, ya, Allah itu sudah ngasih kamu rezeki banyak. Kalau kamu makan makanan, ya makan lebih banyak gitu. Makan yang banyak aja dari rezekimu, dan pakai pakaian yang baik aja dari pakaianmu, karena Allah ngasih rezeki banyak gitu, katanya Hafsah. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Faqala inni uhasimuka ila nafsik. Aku enggak sepakat sama kamu gitu. Alam yakum min amrillahi kadza. Rasul pernah gini emang gitu. Pernah berenak-enakan, pernah walaupun banyak hartanya, apakah terus Nabi enak-enakan, terus pakai yang mewah-mewah begitu? Kata Sayyidina Umar, yaqulu miraron. Nah, Sayyidina Umar tuh ngomong bolak-balik, emang Nabi pernah nyontoin begini, emang Nabi pernah begini, itu gitu ngomongnya. Fabakat, maka Hafsah nangis digituin bapaknya. Faqala, sama terus Umar berkata, akhbartuka wallahi, aku ngasih kabar kepadamu, wallahi la usyarikunnahu fi 'aisyi asyadid. Aku menemani Nabi di saat Nabi masih hidup susah. Gitu. La'ali usibu Aisyah raha. Nah, aku sekarang hidupnya enak. Nabi dulu susah. Nabi tidur pakai tikar. Gitu. Nah, kalau mau cerita gini, ada yang lebih parah lagi nih. Wa qala ba'dhum ma nakhaltu li umrin daqiqan illa wa an lahu asin. Ada sebagian ulama berkata, aku tidak menyaring selama hidupku daqiqan itu tepung yang halus. Illa wa an lahu asin. Ya karena aku kalau melawan itu saya anggap maksiat kepada Allah gitu. Maksudnya apa? Tepung yang halus itu kan enak, kan kita tepung halus kan enak. Ini tepung ibaratnya tepung yang jelek lah gitu, makannya. Waqalat Aisyah, dari Aisyah ya radhiyallahu anha, ma syabi Rasulullah sallallahu salasa ayamin min hubzin birrin hatta madha lisabilihi. Nabi itu tidak kenyang selama 3 hari dari makan biji-bijian. Khubzin itu roti ya, roti dari biji-bijian, gandum mungkin ya. Hatta madha lisabihi, sehingga keluar lisabihi dari tuburnya Nabi gitu. Jadi Nabi itu enggak kenyang, enggak pernah merasa makan sampai 3 hari gitu. Enggak keluar 3 hari. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah berkata lagi, masih dari Aisyah ini banyak. Adimu qurbaba bil malakut yaftahu lakum qalu. Nah, kata Aisyah begini, ketuklah pintu
pintu malaikat, ya, yaftahu lakum, dia untuk membukanya. Qalu kaifa nudim, gimana aku ngetuknya? Qalat, Aisyah berkata, bilju wal adshi waz zamai, kamu bisa ngetuk pintu malaikat itu dengan kamu lapar, dengan kamu dahaga, dan dengan haus. Artinya dengan puasa kita bisa mengetuk pintu qurbi babil malakut, kita bisa mendekat pintu, bisa mengetuk dan mendekat pintu malakut. Gitu. Jam berapa? Ini tak beresin ya, satu ini aja nanti biar ini. Ah, ini seru lagi nih. Ini diskusinya sama iblis malah. Ya. Waqila zuhara iblis li Yahya bin Zakaria alaihissalam. Yahya bin Zakaria alaihissalam, nabi enggak ya? Yahya bin Zakaria, kayaknya sih ya, Nabi Yahya. Wa alaihi ma'alik. Faqala, nah, iblis itu ketemu Nabi Yahya. Insyaallah ya, ini Yahya bin Zakaria soalnya. Nah, terus iblis itu membawa sesuatu gitu ya. Faqala ma hadza. Kemudian Nabi Yahya ngomong, "Ini apa?" gitu. Ngomong sama iblis. Qala, setan iblis itu berkata, "Asy-syahwat allati usibu biha ibni Adam." Ini itu syahwat yang ada pada, yang bisa ada pada manusia, keturunan Adam. Qala, Yahya berkata, hal tajidu li fiha syahwat? Apakah engkau melihat pada diriku syahwat? Jadi Nabi Yahya nanya ke iblis, kamu lihat enggak aku ada syahwat? Gitu. Kata iblis, la, aku yang lihat kamu punya syahwat. Ghaira annaka syabu'ta lailatan fasaqalna an salati waz zikr. Tidak ya, selain engkau kenyang di malam hari, maka aku akan memberatkanmu untuk bisa sholat dan zikir. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan kenyang, mesti terlalu kenyang di malam hari, maka kita akan merasa berat untuk sholat dan zikir. Gitu. Faqala, ya, katanya lagi, la jarama anni la asyau abadan. Kata Nabi Yahya, enggak apa-apa, la jarama, enggak masalah. Aku enggak akan kenyang selamanya. Nah, gitu. Qala iblis ngomong lagi, la jarama anni la ansahu ahadan abadan. Ya wis, saat ini aku enggak mau nasihati manusia lagi gitu. Kan tadi iblis nasihati kan, nek kamu tidurnya kenyang, maka kamu akan berat, aku akan memberatkanmu untuk bangun untuk sholat dan zikir. Nah, terus iblisnya terus kesel, ya wes aku nggak mau ngajari manusia lagi gitu. Kan dia bocorin kalau kamu kenyang maka kamu akan berat sholat malam sama. Nah, ini iblisnya mengulangi Nabi Yahya ya. Ya, terus dia mutung kan, aku nggak mau ngajari lagi lah gitu. Waqala Syakik berkata, al-ibadah hurfatun wa hanutuha al-khalwah. Ibadah itu seperti kerajinan katanya. Wa hanatuha, dan tokonya itu adalah khalwat. Khalwat itu apa, tahu enggak? Khalwat itu menyendiri, tidak bersama orang-orang. Wa alatuha al-ju', dan alatnya adalah lapar. Di lapar, khalwat, ibadah itu 3 rangkaian yang penting ya. Wa qala Luqman ibnihi, nah ini Luqman Al-Hakim yang di Quran. Si Luqman ngomong sama anaknya begini, iza muliat al-ma'iddah namat al-fikr. Kalau kamu kenyang, maka pikiranmu akan cumpet gitu katanya Luqman. Pikiranmu akan buntu. Wa harusta al-hikmah, dan hikmah gak akan masuk ke dalam hatimu. Jadi kalau kita kenyang ya kita nggak bisa dapat hikmah apapun. Maksudnya dari misalnya kita dapat cobaan, dapat musibah, kita nggak bisa ngambil hikmahnya karena kenyang. Karena perutmu penuh dengan makanan. Wa qa'adat al-a'dha an ibadah, dan akan malas bawaannya mau sholat.
Anggota tubuh kan mau gerak malas, kenyang. Ya nggak? Coba besok buktiin kalau pas buka kenyang, pasti malas terawihnya. Tadi berhenti. Gitu ya. Nah ini mungkin ini serem lagi nih. Waqala Al-Hasan, berkata Syekh Hasan, la tajma'u bainal adamain fa innahu ta'amul munafiqin. Katanya apa? Kamu jangan makan pakai dua lauk katanya. Kenapa? Karena itu makanannya orang-orang munafik gitu ya. Jadi maksudnya makannya jangan ada ayam, ada lele, ada apa gitu. Satu lauk cukup. Gitu. Ayam tempe tak? Yuk tempe, ayam, ayam. Info lagi info. Gitu. Ini sufi yang ngomong, sufi bukan dokter. Kalau dokter diprotes. Apalagi nak saya kan. Wa qala ba'dhum a'udzu billahi min zaidin qad afsadat ma'idatu alwan al-aqtiyah. Nah, sebagian ulama sufi berkata begini, aku berlindung pada Allah dari orang yang zuhud yang dia merusak perutnya dengan makanan yang bermacam-macam. Dia makannya reno-reno. Dia habis makan apa. Itu enggak zuhud namanya, enggak zuhud. Wakilah dikatakan juga ad-dunya batnuka. Dunia itu perutmu. Ingat, dunia itu perutmu. Fa'ala qadri zuhdika fi batnika zuhduka fid dunya. Seberapa kamu zuhud terhadap urusan perutmu, nah seberapa zuhud juga itu kamu berurusan dengan duniamu. Artinya apa? Kalau kamu perutmu semakin kamu puja, ya berarti kamu semakin gak zuhud gitu maksudnya terhadap dunia. Jadi kadar kezuhudan dunia ya dilihat dari kadar kezuhudan kamu urusi perutmu gitu kira-kira. Nah ini puasa ini ya, serem banget ya. Ini kasih tasawuf begini, serem-serem begini. Di Ihya juga serem-serem juga ceritanya itu puasa itu. Waqala alaihissalam berkata, siapa yang berkata ini? Nabi alaihissalam, ma mala adami wi'a'u syarran min batnin. Tidak dipenuhi Adam, manusia maksudnya, keburukan dari perutnya. Hasbu ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Fa in kana la mahallata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Nah, maksudnya begini, perut itu ya, atau ya aturannya ya, adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk dirimu. Kalau ada yang mengatakan sepertiga untuk udara. Jadi jangan dipenuhi sampai muntah, sampai balik gitu kan. Sampai sujud mau muntah, wah itu kan. Nah, itu kemarin udah kita bahas ya. Yang perut dikenyangi karena halal aja dibenci Allah, apalagi dipenuhi dengan yang haram. Itu halal loh. Itu dibenci sama Allah. Apalagi makan yang haram warak. Waduh, ya Masya Allah. Wa qala Fathul Al-Musli, sahibtu salasina syaikhan. Katanya Al-Musili atau Masoli ya, Musili kayaknya. Aku berteman dengan 30 syekh, guru ya, guru sufi. Kullun yusini 'inda mufaraqati iyahu bitarki asyratil ahdath wa qillatil aql. Aku bertemu lebih dari 30 syekh, guru. Semuanya kalau aku berpisah dengan guru itu pasti berwasiat kepadaku, tinggalkan kamu nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul sama pemuda, maksudnya yang nongkrong-nongkrong gak jelas, waqillatul aql, dan sedikit makan. Itu. Nah ini dari tadi bahas sedikit makan. Dia memang bahas puasa ya. Nah jadi ini fadilahnya puasa sama asar. Asar tuh ya bekas ya. Sama lah kalian sholat. Katanya sholat apa? Bisa tanha anil fasya wal munkar ya kan? Nah
Nah, ini puasa bisa banyak tadi kan, bisa bisa membakar tangan kita, maksudnya bisa memecahkan syahwat. Tapi yang paling itu sih sebenarnya kasrus syahwat. Dia bisa memecahkan syahwat, baik syahwatul batni dan syahwatul farji. Coba nih kalian pikir-pikir ya, orang di dunia itu kan cuma mikir dua, ya nggak? Wetengnya, perutnya sama kemaluannya tuh yang diurus, ya nggak? Nah kalau kita kok ngurus itu ya kayak hewan aja. Hewan kerjanya apa? Makan, tidur, kawin. Dan kita kok di dunia ini kerjanya cuma makan, tidur, kawin, ya apa bedanya kita dengan binatang ternak? Nah, maka nanti kalau kalian bekerja ya, udah dewasa, udah berumah tangga, jangan ngurusi keluarganya aja, tapi juga urusilah sosial. Ya kayak kuliah gitu. Ya udah bener ya, aktif organisasi udah betul. Ya jangan cuma kuliah pulang, jangan. Tujuannya apa? Kuliah lulus, dapat kerja, makan enak gitu kan, punya rumah bagus. Masa seremeh itu sih cita-citanya? Apakah kamu kuliah itu khawatir nggak makan? Lah kok kalah sama ayam? Ayam nggak kuliah makan? Nah, gitu ya. Jadi iya, aktif organisasi itu udah betul. Jadi kita mendedikasikan untuk pikiran kita, tenaga kita untuk amal orang lain gitu. Jadi jangan cuma ngurusi perut terus ya. Apa bedanya sama binatang gitu ya? Nggak ada bedanya ya. Wallahu alam bissawab. Silakan yang mau nanya. Ya enggak? Saya Mas mau nanya. Ya, silakan. Nama Dani Yasin. Bagaimana kalau kita tuh punya pandangan gini, Mas? Katakanlah kalau dengan 100.000 saya bisa maksiat, berarti saya harus bisa berbuat baik juga dengan 100.000 itu juga. Nah, kalau punya pandangan gitu, maksudnya lebih baik atau gimana itu? Oke. Jadi dia punya pandangan, saya punya 100.000 gitu kan, bisa digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Berarti saya harus bisa dong. Ini 100.000 aja bisa dipakai maksiat, kenapa nggak bisa dipakai untuk ketaatan gitu kan? Ini gini, Mas. Maksudnya saya punya 100.000 nih. Punya 100.000. Udah saya gunakan maksiat. Nah, udah nih udah saya gunakan. Oh, udah dipakai maksiat. Ya, berarti saya punya pikiran bahwa 100.000 yang saya punya lagi, Iya. saya gunakan dong buat kebaikan. Intinya Oh gitu. Jadi daripada enggak, Mas. oh iya. Oke. Iya, oke. Jadi dia punya uang 100.000, udah terlanjur dipakai maksiat ya, entah dipakai beli apa ya, entah apa nggak tahu. Nah terus dia punya pikiran lagi, ya udah deh 100.000 ini tak pakai untuk infak misalkan gitu ya. Nah itu udah bagus tuh, udah bagus. Ya. Artinya ya walaupun secara zahir wah udah seimbang, tapi ya belum tentu seimbang, belum tentu. Ya, tapi yang sebenarnya harus urutannya adalah ketika kita berbuat maksiat, baik dengan uang, baik dengan anggota badan, dengan lirik-lirik, dengan pegang-pegang misalnya, maka yang pertama harus dilakukan adalah taubat dulu. Jadi begitu yang harus nunggu sholat, ini sadar nih, wah saya berbuat maksiat nih, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Nah baru ya aku niat sedekah 100.000 lah, ya barangkali bisa jadi kafarat tadi, nah, itu bagus gitu. Tapi jangan lupa tobatnya, yang penting tobatnya yang penting gitu ya. Sip, ada lagi nggak? Iya, Sir. Waalaikumsalam. Nah, Saya dengar tuh Gusti Allah kayak lebih prefer kepada suatu bulan yang susah gitu. Misal oke. lebih menyukai keadaan miskin daripada orang yang kaya. Terus tadi orang yang lapar daripada orang yang kaya. Terus menurut aku ada sedikit kontradiksi dengan Asmaul Husna yang Al-Mu'ni Al-Makaya. Nah kira-kira penerapan Al-Mu'ni Allah dalam hal seperti itu apa? Ya, oke.
Tadi kan kita bahas suruh lapar terus ya. Katanya Rijal, kok kontradiktif sama asma Allah Al-Mughni, orang kaya gitu. Saya nanya Rijal, memang Al-Mughni itu identik dengan kenyang ya? Wah itu ya kacau kalau itu. Nah, justru malah kalau kepuasan bermasalah lagi. Emang manusia pernah puas? Jadi Al-Mughni itu kan Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya gitu. Nah pertanyaan, kaya itu apakah selalu dengan kenyang kan gitu? Kan enggak. Kan kaya itu, nah berarti kalau kalian melihat kaya itu hanya sebuah materi, uang yang banyak, makan yang banyak, berarti pemikiran kalian materialis. Kalau bahasa anak sekarang apa? Matre. Itu. Coba kan banyak tuh maaf ini artis atau kalangan lain yang dia kaya tapi dia tetap misalnya pakai narkoba, pakai apa? Kan nggak jaminan. Jadi kebahagiaan, kekayaan itu tempatnya bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang mewah, bukan jam tangan yang mahal, bukan peci yang mahal, bukan sarung yang mahal, bukan. Kebahagiaan itu bukan di situ. Kebahagiaan itu tempatnya di kolbu. Gitu. Banyak orang kaya, tapi dia merasa miskin. Contohnya apa? Orang punya nih, tapi pas pembagian BLT atau pembagian kartu kurang mampu, rebutan, berarti masih miskin dia. Lalu hakikatnya kaya. Jadi, apalah namanya lah ya, saya nggak mau nyebut merek. Nah jadi kaya itu bukan di fisik, ya fisik juga, tapi itu pandangan untuk orang materialis. Jadi kaya itu di hati sebetulnya ya. Gitu. Contoh begini, ada orang kaya, mobil mewah, misalnya mobilnya mobil Fiat misalnya, itu apa? Alfa TK misalnya. Nah dia lagi jalan-jalan ya di sawah, naik mobil orang kaya. Dia ngelihat samping kiri, ada sawah, terus ada petani di sana. Ada petani makan tuh, enak kan, berdua sama istri makan, enak. Apa katanya si orang yang miskin, si orang kaya tadi? Wah enak ya, makan begitu udah bahagia gitu. Nah, jadi dia iri sama orang yang miskin secara zahir. Apakah itu yang dianggap kaya? Jangan naik mobil tapi iri sama orang yang miskin yang ke sawah tiap hari. Apa itu yang dianggap kaya? Tapi kadang misalnya yang miskin juga sama aja. Lihat orang kaya pakai mobil, wah kaya kok enak ya, salam, sama aja. Itu miskin merasa miskin lagi, tambah parah itu. Yang kaya tadi pencitraan. Gitu. Jadi, naudzubillah ya, makanya kalau kita udah miskin, mohon maaf ya, kalau secara materi kita nggak berlebih ya, maka jangan hati kita juga merasa miskin begitu. Itu namanya celaka dua kali. Gitu ya. Jadi nggak ada yang kontradiktif menurut saya ya. Itu soal pemahaman saja gitu. Karena masih memahami kaya itu punya harta yang banyak ya, dan seterusnya. Jadi kaya itu bukan materialis, bukan materi, tapi sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun, baik yang punya duit, yang nggak punya duit, yang senang, yang sedih, itu semua bisa diberikan kebahagiaan sama Allah di dalam hatinya. Gitu ya Rijal ya, paham ya? Jadi nggak usah ngiri uang, misalnya, waduh itu temanku naik mobil ya kuliah itu, ya nggak usah gitu. Nanti misalnya temennya yang punya mobil juga bilang, itu enak ya, jalan kaki sehat gitu. Nah, enggak. Nanti yang jalan kaki, wah enak ya naik mobil gitu. Ya itu namanya sawang sinawang kalau orang Jawanya.
Loh, banyak loh. Ya, misalkan gini ya, ada orang kaya, tapi dia sakit. Dia kena diabetes, dia kena darah tinggi, dia kena asam urat. Akhirnya makannya dibatasi. Makannya cuma dia kaya. Di tempat mejanya itu, di meja makannya ada ayam, ada sapi, ada apa. Ya. Tapi dia cuma makan 1 mangkok nasi. Karena dia diabetes. Kalau dia makan banyak, nanti gulanya naik. Dia kaya, tapi dia nggak bisa merasakan kekayaannya. Tapi ternyata yang merasakan kekayaannya pembantunya. Pembantu yang sehat yang makan ayamnya, yang makan nasi yang banyak. Jadi kamu kaya itu tidak kamu menjamin bisa menikmatinya, gitu. Makanya jangan nunggu. Maksudnya begini, jangan sampai kamu ngumpulin harta banyak. Ternyata kamu malah sampai direwangi loro, direwangi sakit, gitu ya. Nah, begitu udah uangnya ngumpul banyak, terus dia sakit, dipakai berobat, uangnya habis. Kapan menikmatinya ya? Nah, alhamdulillah. Biasanya begitu. Makanya ya santai aja, dihadapi aja. Apa sesuai ya Allah kasih apa sekarang dikerjakan. Artinya kalau kalian mahasiswa ya kerjakan sebagai mahasiswa. Gitu aja. Ya, jadi nggak usah iri-iri orang lain. Enak itu sawang sinawang kok. Enak itu sawang sinawang. Ya, tergantung kita. Kita bisa melihat nggak ke dalam diri kita. Kita kan selalu memandang orang lain. Tapi kita lupa memandang diri kita. Gitu ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Kok betul? Ingin bertanya Ustaz, dengan puasa ini kan puasa, oke. Puasa ya. Oke. Ketika di jalan atau sedang di bara nih, ya. Kan banyak makanan. Apakah ketika aku pengen, berarti nanti aku pengen buka ini, itu kan berarti kan kita ada kepinginan untuk makan terus gitu loh Ustaz. Ya. Nah, apa itu bisa mengguncangkan niat kita atau enggak? Oke. Apakah keinginan kita untuk nanti bisa berbuka puasa dengan berbagai jenis makanan? Tapi yang jelas itu bukan membatalkan puasa. Jadi misalnya nih kalian nih, siang-siang kan habis dari lahan gitu ya, panas-panas, lihat es di bara gitu. Wah, kayak enak ya buka nanti pakai es. Atau aku batal aja kali ya gitu. Nah, tapi selagi kamu belum minum nggak batal. Kalau yang paling gini tak? Nggak batal. Kalau gini batal. Karena masuk ini kan lewat pori-pori. Makanya mandi itu nggak batalin puasa. Karena lewat pori-pori. Kecuali kalau minum mandi sama karo nyolong-nyolong ngelek kan ya batal. Gitu. Nah, di sini ini tadi nggak sempat kita baca ya, dijelaskan para sufi itu kalau makan itu gini, ada seorang sufi bertamu kepada seseorang, dia puasa, belum waktunya buka makanannya udah disiapin, udah dibuka, langsung pulang tuh seorang sufi itu. Kenapa? Belum buka belum waktu buka udah dibuka makanannya. Kalau kita kan siap-siap nih di depan kolak ya, langsung di. Nah, jadi saking ya begitu. Nah, makanya kalau misalkan pengen tetap fresh, artinya tarawihnya tetap kuat, ya makannya sedikit. Jadi nanti habis tarawih baru makan lagi misal. Atau mungkin untuk kolak dulu atau kurma atau apa. Begitu. Tapi kan habis tarawih ngaji, ya sudah makan aja lah kalau gitu. Tapi jangan banyak-banyak, nanti disambung lagi malam gitu. Gitu ya? Cukup ya? Satu lagi ya kayak ini fenomena apa ini? Gini Ustaz, fenomena. Jadi ini ada 2 buah fenomena Ustaz. Ya. Jadi kan kebanyakan yang saya dengar bagusnya itu ketika berbuka puasa itu makannya sebelum azan sebelum sholat maghrib itu sedikit. Ya kan? Sholat dulu baru nanti makan. Ya kan? Ya kalau di Bogor ya saya merasakan seperti itu. Soalnya jarak antara buka dengan sholat maghrib itu sedikit. Maksudnya
artinya cepat gitu loh kan? Ya sama aja, di sana juga sama. Enggak, di daerah saya itu azan itu setengah jam baru komat kan? Nah, itu gimana itu? Oh, maksudnya. Kalau kita nunggu iqomah kan ya kali rentat nanti. Oh, oke. Nah, itu gimana menyiasat itu? Iya, jadi sama nyiasatinya makan dulu aja yang manis-manis ya. Jadi kayak kolak terus kayak Kontek maghrib isak loh. kurma itu kan dia cepat dipecah ya, kan dia glukosa, jadi cepat diserap. Jangan makan lemak, makan apa yang keras-keras gorengan itu lama dicernanya. Jadi makanya yang manis-manis yang cepat ya, manis-manis susu gitu ya, sekolah juga bagus, itu harus diserap tuh, artinya harus jadi energi gitu, maksudnya cepat. Kalau nanti yang makannya yang lemak, yang protein-protein yang berat-berat tuh nanti dipecahnya lama, kan dia dipecah dulu, masuk lagi, nanti diolah lagi baru jadi glukosa. Lama yang langsung glukosa yang ringan langsung begitu dia minum masuk langsung diserap jadi energi, jadi kuat gitu. Itu caranya. Nah, ada di sini juga dijelasin, tapi belum kita baca ya. Para ulama itu saking pengen menghidupkan antara waktu maghrib dan isya, itu makannya nanti. Jadi lebih baik digunakan untuk wirid, untuk sholat pada maghribnya dibanding untuk makan. Di situ. Ini sufi, ini level sufi, kan kita kan nggak sufi. Tapi ya dicoba, kita coba. Fokus ibadah. Gitu. Tanya mengenai aroma tadi loh, Sat. Aroma apa? Kan kemarin dijelaskan bahwa kalau kita bahkan menghirup asap aja secara sengaja itu mungkin bisa membatalkan puasa. Ya. Karena ada sesuatu yang masuk dari luar. Nah, aroma itu kan suka nggak suka. Aroma itu juga sesuatu. Ada ya entah itu zat atau apa. Yeah. Berupa sesuatu. Nah, gimana konteksnya jika kita misalkan kalau di desa selamatan atau buka bersama, makanan udah ada di depan. Aroma pasti masuk ke hidung, nggak mungkin dong kita kayak nggak mungkin. Jadi pasti kayak gitu kan. Tak kira boleh. Nah, itu kan suka nggak suka pasti masuk. Apakah itu membatalkan puasa di detik-detik akhir? Lewatin bara itu. Apakah ini konspirasi dari para setan? Membatalkan puasa kita di detik-detik akhir. Iya, jadi kalau nggak sengaja, itu kan kemarin udah kita bahas nggak batal ya. Tapi kalau sengaja kan batal. Hatta icip-icip, tahu icip-icip ya? Itu pun kalau sedikit terus nggak ditelan tuh boleh, ada yang bilang boleh. Sekarang nih takut keasinan diicip-icip terus itu boleh. Yang masak ya, takut keasinan. Nah, artinya begini. Kalau tadi pas konteksnya lagi udah disiapin kita nyium gitu. Nggak tahu apa sengaja dicium. Pasti itu kayak sesuatu yang nggak bisa dihindari. Lah, berarti itu namanya darurah. Nggak apa-apa ya. Lah ya jangan gitu namanya sengaja itu. Ya biasa aja gitu. Yang digini batal tuh. Enggak sampai batal. Kalau rokok kan memang dimasukin beneran gitu loh, secara sengaja masuk ke. Kalau itu kan enggak, asap itu enggak. Beda. Asap rokok. Nah itu ya batal kalau gitu, secara sengaja. Kalau itu kan nggak sengaja itu. Nah, oksigen mah wajib, nggak oksigen mah mati kita. Jadi nggak batalin puasa, karena ngirup udara nggak batalin puasa. Belum masuk ke perut, ke paru-paru gitu, nggak batalin ya. Gitu. Ada lagi cukup ya, sudah dulu ya. Oke, wallahu alam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna shiyamana, taqabbal minna tahajjudana, taqabbal minna qira'atana. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.